Bab 88. Kencan di parkiran kafe. Tama menatap kamar Alina yang tampak kosong karena penghuninya sedang kabur ke rumah mamanya. Alina bukan anak yang pembangkang. Namun kepergiannya kali ini sepertinya adalah sebagai satu bentuk protes karena Tama yang masih belum bersedia memberikan restunya mengenai hubungannya dengan Radit. "Kamu sedang marah ya sama papa?" gumam Tama pelan. Ada kesedihan di wajah Tama ketika mengatakannya. Tama tidak mau Alina marah kepadanya karena Alina dan Raja adalah sumber kebahagiaannya. Kesedihan di wajah Tama sedikit sirna saat Alina menelponnya. Tanpa menunggu lagi Tama pun langsung menerima panggilan dari Alina itu. "Baru ingat telepon papa?" sindir Tama membuat Alina di seberang sana tertawa. "Tadi siang aku juga kan telepon papa," jawab Alina. Ya, ujar Tama. "Papa, ada yang ingin bicara sama papa," kata Alina. "Siapa?" "Pasti Raja," tebak Tama. "Bukan Raja, Pah. Raja sudah tidur. Yang ingin bicara sama papa adalah mama," ujar Alina. Tama terdiam sejenak, namun tidak lama kemudian Tama pun menjawab. "Baiklah," katanya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Tama, maka Alina pun memberikan HP-nya kepada mamanya. "Mas, aku ingin bicara sama kamu," kata Ajeng. "Ya, mau bicara tentang apa?" tanya Tama. "Tentang Alina dan Radit," jawab Ajeng. Sudah kuduga," ujar Tama. Alina dan Radit saling tatap, kemudian mereka pergi meninggalkan Ajeng sendirian di ruang tengah. Radit dan Alina memberi kesempatan kepada Ajeng dan Tama yang akan berbicara serius membahas masalah mereka. "Mas, aku tidak mengerti dengan isi kepala kamu. Kenapa kamu masih berusaha menghalangi niat Alina dan Radit untuk menikah? Apa kamu tidak kasihan dengan Raja? Raja sudah 3 tahun dan sampai sebesar itu dia tidak memiliki status yang jelas. Kamu benar-benar tega," kata Ajeng. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Keluarga Radit dari awal tidak menginginkan Alina. Jika sekarang mereka berubah itu karena Raja. Apakah kamu tega memberikan Alina kepada keluarga yang jelas-jelas tidak menginginkannya?" Tama balik bertanya kepada Ajeng. "Alina sudah cerita banyak kepada aku. Menurut pandangan aku, putri kita juga salah. Tapi kalau kamu bersikeras tidak mau merestui niat Radit untuk menikahi Alina, itu tidak adil untuk Alina dan terutama untuk Raja. Jika dulu keluarga Radit tidak menginginkan Alina mungkin karena saat itu Radit masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya. Sekarang buktinya setelah Radit bercerai, keluarganya mau datang menemui kamu untuk meminta Alina menjadi menantunya. Terlepas itu karena alasannya adalah Raja," kata Ajeng membuat Tama langsung terdiam. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah Raja. Jujur, aku terenyuh melihat dia begitu lengket kepada Radit. Jangan sampai karena keegoisan kita membuat Raja merasakan apa yang Alina rasakan. Raja harus mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Cukup Alina saja yang tumbuh besar dalam keluarga yang tidak utuh," lanjut Ajeng. Tama masih terdiam. "Mas, kamu masih mendengarkan aku kan?" tanya Ajeng ketika Tama tidak terdengar suaranya sama sekali. Jawab Tama. "Kalau kamu masih tetap tidak merestui Alina dengan Radit, biar saja aku yang akan menikahkan mereka di sini. Daripada mereka terus-menerus melakukan dosa," ancam Ajeng. "Jangan gila, aku yang akan menikahkan dia. Awas saja kalau kamu berani melakukannya," hardik Tama. Ajeng dan Tama terus berdebat. Ajeng berusaha meluluhkan hati Tama yang sekeras batu karang. Sementara Alina dan Radit malah pergi dengan menggunakan mobil Alina karena mobil Radit sudah dibawa pulang oleh sopirnya. Ajeng yang sudah selesai berbicara dengan Tama mencari Alina dan Radit di kamar Alina namun tidak ketemu. "Ya, kamu lihat Kak Alin?" tanya Ajeng kepada Arkan yang sedang main gitar di kamarnya. "Di sana Radit juga tidak ada." "Kemana mereka berdua perginya?" "Kak Alin dan Mas Radit barusan bilang mau cari angin. Mau minta izin sama mama, tapi mamanya sedang ngobrol makanya mereka bilang sama aku saja," jawab Arkan. "Haduh, dasar bandel." Ajeng menggerutu dalam hati. Alina dan Radit pasti sedang mencari kesempatan untuk berduaan. Di saat Ajeng sedang mencari Alina dan Radit, pasangan yang sedang dimabuk cinta itu malah sedang menikmati kopi di sebuah kafe. Mereka memilih sebuah area rooftop yang memiliki view daerah pebukitan yang terlihat sangat indah di malam hari.
Meskipun baru beberapa kali datang ke kota itu, nyatanya Radit dan Alina sangat pandai menemukan tempat nongkrong dengan suasana yang begitu romantis yang cocok untuk tempat pacaran. Radit tampak asik menyesap rokoknya dengan ditemani secangkir kopi. Alina duduk di sebelahnya dan kedua tangannya memeluk perut Radit. Udara di sana sangat dingin. Dengan memeluk Radit membuat tubuh Alina menjadi lebih hangat. "Kira-kira Mama dan Papa berantem tidak ya?" tanya Alina. "Semoga saja tidak," jawab Radit sambil mengecup puncak kepala Alina. "Aku harap Mama bisa membuat hati Papa luluh sehingga Papa mau memberikan restunya kepada kita." "Harap Alina. Aku juga berharap begitu," jawab Radit sambil menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Alina mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan Radit dari jarak yang cukup dekat. Perlahan jemari Alina mengelus rahang tegas Radit dan menciumnya.
Alina masih duduk di atas pangkuan Radit dan mereka saling bertatapan, mesra keduanya tertawa menyadari kenakalan mereka yang tidak juga hilang meskipun sudah 4 tahun berlalu. Lain kali kita bikin party lagi sama Dirga dan Jeff. Bisik Radit dengan suara yang serak. Anak-anak mau dikemanain? Tanya Alina sambil mencubit ujung hidung Radit. Nanti akan aku pikirkan. Jawab Radit. Bab 89, Pertemuan Dua Pria. Alina dan Raja masih di Kuningan. Semalam Alina menghubungi papanya dan Tama pun tidak keberatan Alina masih tinggal di sana bersama mamanya. Setelah pembicaraan Tama dengan mantan istrinya semalam, Tama menjadi merenung. Meskipun Ajeng berkata terkesan keras, namun ucapan Ajeng itu ada benarnya juga. Jika Tama terus bersikeras tidak mau merestui hubungan Radit dengan Alina, maka itu semua tidak adil untuk Raja. Semua lamunan Tama buyar saat pelayannya mengatakan jika ada tamu yang ingin bertemu dengannya. Hari itu adalah weekend dan Tama memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah. Dari kamarnya Tama keluar untuk menemui tamunya yang sedang menunggu di ruang tamu. Dan wajah Tama langsung terlihat kaget saat mengetahui jika tamu yang datang ingin bertemu dengannya adalah Rendra. Namun kali ini Rendra hanya datang sendirian, tidak bersama dengan Nilam seperti beberapa waktu yang lalu. Maaf, saya telah lancang mengganggu waktu istirahat Anda, kata Rendra sopan. Meskipun sudah 2 kali bertemu dan mereka masih belum menemukan titik temu akan permasalahan anak-anak mereka, namun Rendra selalu berusaha bersikap sopan kepada Tama. Tidak mengganggu, kebetulan saya sedang santai, jawab Tama. Pagi itu Tama memang terlihat lebih ramah, tidak seperti pertemuan mereka sebelumnya yang terasa kaku. Seorang pelayan datang dan menyuguhkan 2 gelas minuman dan sepiring kecil kue di meja. Setelah pelayan itu pergi, Tama kembali fokus kepada tamunya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Tama berbasa-basi. Padahal Tama sudah bisa menebak jika kedatangan Rendra kali ini sudah pasti akan membicarakan masalah Radit dengan Alina. Rupanya orang tua Radit ini tidak putus asa untuk terus berusaha menikahkan Alina dengan Radit. Awalnya saya berniat datang ke sini dengan istri. Tapi istri saya sudah beberapa hari ini sedang tidak enak badan. Makanya saya datang sendiri, kata Rendra. Semoga istri Anda lekas sembuh, kata Tama dan Rendra pun mengangguk. Sejak mengetahui jika ternyata Alina memiliki seorang putra dari Radit dan mereka mendapatkan penolakan dari Tama, kesehatan Nilam memang menjadi sedikit memburuk. Rasa bersalah terus menghantui Nilam setiap kali menatap wajah Alina. Nilam masih ingat wajah sedih Alina saat ia meminta Alina untuk pergi. Meskipun ia sudah minta maaf dan Alina mengatakan sudah memaafkannya, namun Nilam yakin jika itu tidak bisa menyembuhkan luka hati Alina. Saya datang kemari ingin kembali membahas tentang anak-anak kita. Di pertemuan kita sebelumnya, di antara kita masih belum satu faham. Saya akui jika kesalahan memang berada di pihak keluarga saya. Oleh itu, saya tidak akan bosan untuk meminta maaf dan juga saya akan terus memohon kepada Anda untuk merestui hubungan Radit dengan Alina. Tama terdiam. Mau Anda bagaimana? Tanya Tama. Secara pribadi saya ingin agar Alina dan Radit segera menikah, jawab Rendra cepat. Tama kembali terdiam. Tiba-tiba ucapan pedas Ajeng semalam kembali terngiang di telinganya. Apa yang Ajeng katakan itu memang benar. Sikap keras kepala Tama yang tidak mau memberikan restunya kepada Alina dan Radit untuk menikah itu tidak adil untuk Raja. Istri saya sangat menyesali ucapannya yang sudah melukai hati Alina dengan menyinggung keluarga Anda. Bahkan istri saya sampai merasa tidak percaya diri untuk bertemu dengan Alina, kata Rendra lirih. Jika setelah menikah Alina masih tidak nyaman bertemu dengan kami, maka kami akan menjaga jarak agar Alina merasa nyaman dan tidak terganggu dengan kehadiran kami. Tama tertegun mendengar ucapan Rendra itu. Jika Alina dan Radit sudah menikah, maka orang tua Radit akan menjadi orang tua Alina juga dan mereka nantinya tidak mungkin selamanya saling menghindari. Ngomong-ngomong, Alina dan Raja kemana? Tanya Rendra yang tidak melihat Alina dan Raja di rumah itu. Bahkan suaranya saja tidak terdengar. Mereka sedang berada di rumah mamanya, jawab Tama.
Untuk sesaat keduanya saling terdiam. Sebetulnya dari semalam saya sudah memikirkan ini. Saya juga memikirkan nasib raja. Dan saya tidak mau mengorbankan raja karena keegoisan saya, kata Tama. Rendra menatap Tama. Dari kalimat yang terucap dari mulut pria di depannya itu, sepertinya Tama mulai luluh. Jeti, apakah Anda setuju jika Alina dan Radit menikah? Tanya Rendra. Ya, saya setuju. Tidak ada pernikahan antara Radit dan Alina akan berpengaruh pada perkembangan mental raja ke depannya. Jawab Tama. Betul sekali. Meskipun kami terlambat menyadari kehadirannya, tapi rasa sayang kami kepada raja sama besarnya dengan Anda, kata Rendra. Tama mengangguk. Hati Rendra terasa plong. Semua beban di dadanya selama ini sirna seketika. Nilam yang sedang terbaring sakit di kamarnya pasti senang mendengar kabar baik ini. Kalau begitu kita harus mulai membahas masalah pernikahan mereka. Saran saya lebih baik dilakukan secepatnya agar masalah kita segera berakhir. Perlu Anda tahu, kalau masalah ini juga berimbas pada persahabat Alina dengan Riana. Sudah 4 tahun mereka musuhan padahal mereka bersahabat sudah sangat lama. Sejak mereka duduk di bangku SMP. Semoga dengan Radit dan Alina menikah hubungan persahabatan mereka juga kembali membaik, kata Rendra. Sebelumnya Riana magang di kantor saya. Tapi tiba-tiba dia mengundurkan diri, kata Tama yang baru teringat akan sosok sahabat Alina itu. Dia sengaja mengundurkan diri karena merasa bersalah dan malu bertemu dengan Anda. Sekarang Riana magang di kantor Radit, jawab Rendra. Oh, bagus itu, kata Tama. Setelah istri saya baikan, maka kami akan datang lagi ke sini untuk membicarakan kelanjutan rencana kita, kata Rendra. Baiklah, jawab Tama. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik ini kepada istri saya. Dia pasti akan senang sekali mendengarnya, kata Rendra pamitan. Silakan, kata Tama. Sebelum pulang Rendra sempat meminta nomor telepon calon besannya itu untuk mempermudah komunikasi di antara mereka. Radit masih tidur pulas di ranjang Arkan saat ia merasa ada yang mencolek-colek hidungnya. Arkaan, Mas Radit masih ngantuk, kata Radit sedikit jengkel. Semalam Radit pulang jam 12 malam setelah pacaran dengan Alina di dalam mobil di parkiran kafe. Suara tawa cekikikan Raja membuat Radit langsung membuka matanya. Ternyata yang berbuat jahil itu bukan Arkan tapi Raja. Arkan sendiri sudah pergi bersama temannya entah kemana. Papi kira Om Arkan yang jahil. Ternyata kamu. Radit menangkap tubuh Raja dan memeluknya erat. Papi bobonya lama banget. Raja merajuk dari dalam dekapan Radit. Papi ngantuk sayang, jawab Radit sambil menggigit kecil pipi Raja yang bulat menggemaskan. Raja sudah mandi? Tanya Radit. Dari baju yang Raja pakai sepertinya Raja belum mandi, tapi tubuh dan rambutnya masih wangi. Belum, Raja mau mandi sama Uncle Adit saja, jawab Raja. Bagaimana kalau mandinya nanti siang saja? Soalnya di sini dingin. Lebih baik kita tidur lagi saja, ajak Radit sambil menarik selimut sehingga menutupi tubuh mereka. Iya, di sini airnya dingin kayak es. Raja pun memeluk tubuh Radit dan mendapatkan kehangatan dari sana. Iya, airnya dingin seperti es, jawab Radit sambil mengusap punggung Raja hingga akhirnya mereka berdua kembali tidur. Alina yang mencari keberadaan Raja yang tiba-tiba menghilang dari kamarnya hanya geleng-geleng kepala ketika menemukan Raja yang ternyata sedang tidur dalam pelukan Radit. Dasar pada malas kalian, ujar Alina pelan kemudian mencium pipi Radit dan Raja bergantian. Kedua pria tampan beda usia itu tidak bergeming karena sedang tidur dengan pulas. Ketemu rajanya? Tanya Ajeng yang sedang menyiapkan sarapan pagi di meja makan. Ketemu. Dia sedang tidur di kamar Arkan dengan Mas Radit, jawab Alina. Mama semalam ngobrol apa sama Papa? Tanya Alina penasaran. Yang jelas ngobrolin masalah kalian. Mama minta sama kamu agar merestui kalian. Moga-moga saja hati Papa luluh, jawab Ajeng. Ajeng tidak bilang kepada Alina jika ia sempat mengancam Tama akan menikahkan Alina dengan Radit di Kuningan jika Tama masih tidak mau memberikan restunya kepada Alina dan Radit. Sebetulnya Papa juga sekarang tidak terlalu keras kepada Mas Radit. Awal bertemu Papa sempat menghajar Mas Radit sampai babak belur. Tapi kesininya Papa sudah memperbolehkan kami bertemu walaupun sikapnya masih dingin sama Mas Radit, kata Alina. Mama berharap masalah kalian segera selesai.
Mama juga merasa bersalah karena secara tidak langsung apa yang kamu alami adalah akibat dari kesalahan kami. Seandainya Papa dan Mama tidak bercerai, tentu kami tidak akan lalai menjaga kamu, kata Ajeng. Meskipun Papa dan Mama sudah berpisah, tapi aku bangga punya kalian. Apalagi Papa sekarang tidak lagi melarang aku untuk bertemu dengan Mama. Bahkan saat aku melahirkan pun Papa memberi izin Mama untuk menemani aku, kata Alina. Meskipun kita berpisah, tapi kita masih memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat kamu bahagia, jawab Ajeng. Alina mengangguk dan ia pun menghambur ke dalam pelukan mamanya. Radit dan Raja baru bangun 2 jam kemudian. Dan pada sore harinya mereka pulang ke Jakarta. Di jalan Radit sempat mendapat telepon dari Riana. Alina mengunci mulutnya saat Radit berbicara dengan adiknya itu. Kebetulan Raja sedang tidur di pangkuan Alina. Mas, Bunda sakit, kalau ada waktu pulanglah. Bunda pasti senang kalau kamu datang, kata Riana di seberang sana. Mas Radit sekarang sedang di jalan. Kalau sudah sampai Jakarta nanti Mas Radit pulang, jawab Radit. Meskipun selalu menolak setiap kali disuruh kembali tinggal di rumah, namun setiap kali mendengar bundanya sakit, Radit selalu mengusahakan pulang. Meskipun kecewa karena tidak ada yang mendukung hubungannya dengan Alina, namun Radit tidak mau menjadi anak durhaka yang tidak peduli kepada orang tuanya. Kalau bisa Mas Radit ajak Alina dan Raja juga ya, itu pun kalau mereka mau. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, jangan dipaksa, kata Riana. Alina bisa mendengar semua percakapan antara Radit dengan Riana, namun ia memilih diam. Radit melirik ke arah Alina dan tersenyum. Iya, nanti Mas Radit akan bujuk Alina dan Raja agar ikut, jawab Radit. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan Riana, Radit kembali menoleh ke arah Alina. Bunda sakit, kamu mau ikut dengan Mas Radit pulang untuk melihat Bunda? Tanya Radit hati-hati. Alina terlihat ragu. Ya sudah, kalau kamu belum siap bertemu dengan Bunda juga tidak apa-apa. Mas Radit tidak maksa kok. Daripada di sana kamu merasa tidak nyaman, kata Radit. Siapa bilang tidak mau? Aku mau kok menengok Bunda kamu, jawab Alina, dan Radit pun langsung tersenyum. Kamu tahu tidak, Yang, Mas Radit itu kangen banget lihat kamu dan Riana akur lagi seperti dulu, ujar Radit. Semua sudah berubah Mas, hubungan aku sama Riana belum tentu akan bisa seperti dulu, jawab Alina. Bisa, asal kamunya mau, jawab Radit. Alina termenung. Mungkinkah sekarang ini Alina yang terkesan yang menjaga jarak dari Riana? Tapi beberapa kali bertemu dengan Riana nyatanya mereka menjadi benar-benar kaku. Saat ini ada benteng yang sangat berada di antara mereka yang sengaja mereka bangun untuk menjaga hati mereka masing-masing sejak terbongkarnya Radit dan Alina.